Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lukiat Lamdal Falah, merupakan perwakilan dari kelompok 6, yaitu yang beranggotakan rekan-rekan saya, Saudara Nodi, Saudari Reka, Saudari Karen, Saudari Ratu, dan Saudari Nadia. Di sini kami akan menjelaskan sebuah materi, yaitu e-text. Nah, sebelum kita lebih lanjut mengenai teks, ada baiknya kita mengetahui apa itu teks dan e-text itu sendiri. Pasti teman-teman udah mengenal pajak itu apa, tapi belum mengenal lebih jauh nih pengertian dari pajak itu sebenarnya apa. Jadi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. E-text atau electronic text adalah sebuah inovasi pada era teknologi dan informasi yang memungkinkan pelaporan dan pemungutan pajak dilakukan secara elektronik, sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung lebih cepat, mudah, dan efisien. E-text memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara online, sehingga wajib pajak tidak perlu untuk melakukannya secara manual dengan datang ke kantor pajak. E-text sendiri adalah program pemerintah daerah di bidang pajak untuk memfasilitasi wajib pajak yang dalam hal ini adalah wajib pajak daerah yang dibagi atas 4 sektor, yang mana adalah sektor HoReCa, hotel, restoran, hiburan, dan pajak dari parkir. Yang selanjutnya adalah dasar-dasar hukum electronic text atau e-text yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, yaitu Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan undang-undang. Yang selanjutnya adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 yang kemudian diperbarui oleh UU Nomor 16 Tahun 2000. Yang selanjutnya adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1983 dan diperbarui oleh UU Nomor 17 Tahun 2000. Kemudian Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh UU Nomor 8 Tahun 1983 dan diganti menjadi UU Nomor 18 Tahun 2000. Lalu ada Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 1997 dan diganti menjadi UU Nomor 19 Tahun 2000, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2002. Penggunaan e-text ini tentu memiliki kelebihan, beberapa di antaranya yaitu yang pertama, penggunaan e-text merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pembayaran pajak. Yang kedua, e-text ini dapat memudahkan mekanisme pembayaran dan pelaporan pajak, sehingga tidak perlu lagi membawa uang tunai dan bond bill. Selanjutnya, terjadinya kesalahan atau human error sangat berkurang, karena pembayaran pajak dan pelaporan akuntansi dilakukan secara otomatis, serta pemrosesan data juga lebih akurat dan sesuai dengan standar. Dan yang terakhir, pembaruan dalam perubahan formulir pelaporan pajak atau akuntansi atau pengenalan formulir pelaporan baru akan secara otomatis terjadi sebelum tanggal jatuh tempo e-text. Dalam hal ini, pembaruan wajib pajak tentu akan terjamin. Selanjutnya, kekurangan dari e-text. Yang pertama, e-text memerlukan koneksi internet. Hal ini menjadi sangat krusial jika kita berdomisili di daerah-daerah yang terpencil, yang sulit dijangkau oleh internet. Yang kedua, e-text dianggap membingungkan bagi orang-orang yang gagap teknologi. Yang ketiga, e-text memiliki keterbatasan. Hanya orang-orang yang mempunyai wajib pajak dan mempunyai usaha yang berhubungan dengan sistem digital. Yang pertama ada Bank Republik Indonesia melalui sistem rekening auto debit BRI mereka. Nah, untuk syarat penggunaannya pun ini tidak rumit, di mana wajib pajak itu hanya cukup untuk membuka rekening berjenis giro apabila wajib pajak merupakan pelaku usaha yang berbadan hukum. Sementara untuk pelaku usaha yang persorangan atau tidak berbadan hukum itu, wajib pajak hanya perlu membuka rekening berjenis
Britama Bisnis. Lalu yang kedua ada BNI, Bank Negara Indonesia, di mana Anda dapat melakukan praktik e-tax melalui fitur mereka yaitu BNI Direct melalui aplikasi yang sudah mereka kembangkan. Yang terakhir ada Bank Danamon ya, melalui sistem Danamon Cash Connect mereka. Nah, dan melalui sistem ini juga Anda akan langsung memperoleh bukti penerimaan negara yang Anda dapat ajukan ke kantor pelayanan pajak untuk sebagai tanda bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran pajak. Nah, dalam hal ini jenis pembayaran pajak yang dilayani juga merupakan pembayaran pajak surat setoran pajak seperti PPN dan PPH, dan surat setoran pabean cukai pajak seperti pajak terkait ekspor atau impor dan cukai. Nah, metode pembayarannya ini juga ada dua, yang dimana yang pertama itu metode pembayaran one on one, dimana pembayaran pajak itu diinput dan dijalankan satu persatu. Lalu yang kedua itu metode multi, dimana pembayaran pajak ini diinput dan dilakukan secara bersamaan di dalam satu transaksi. Jadi sekarang saya akan menyimpulkan mengenai materi yang telah kami jelaskan tadi. Nah, jadi e-tax merupakan program pemerintah dalam bidang perpajakan untuk memfasilitasi wajib pajak untuk melakukan kewajibannya secara online. Nah, layanan ini lebih ditujukan kepada wajib pajak yang memiliki usaha di bidang digital seperti hotel, restoran, dan online entertainment. Lalu mengenai kelebihan ini yang sudah dijelaskan oleh rekan saya pada sebelumnya, saya dapat simpulkan lagi bahwa kelebihan e-tax ini yang pertama yaitu untuk meminimalisir kecurangan dalam pembayaran pajak, yang kedua untuk meningkatkan efektivitas dan keefisien, dan yang ketiga untuk mengurangi terjadinya human error, dan yang keempat yaitu pembaruan dalam perubahan formulir pelaporan pajak atau akuntansi. Dan yang barusan saya jelaskan tadi yaitu mengenai bank-bank yang melayani layanan e-tax. Yang pertama tadi ada Bank Republik Indonesia atau biasa disebut dengan BRI, lalu Bank Negara Indonesia, dan yang terakhir Bank Danamon.